giliran jaga malam. Jangan galau malam-malam, nongkrongin kita di Pro 2 RRI Toli-Toli, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam teman-teman Pro 2 RRI Toli. Dan tentunya seperti biasa ya, di malam hari ini kita akan mendengarkan ya, yaitu tentang cerita perjalanan muda inspirasi dari Duta Kampus Madako Toli-Toli tahun 2025. Sudah di studio ini bersama Wahyu dan juga Keliana. Ya, halo, selamat malam. Malam Kak. Malam ya. Maaf ya, ini kayaknya dingin AC-nya ya malam hari ini. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Kalau Kelly sendiri? Baik. Baik. Ini adalah Duta Kampus Madako tahun 2025. Ini tentunya kalau melihat perkembangan putra-putri terbaik di Kabupaten Toli-Toli atau Duta itu udah banyak ya. Bahkan ada kemarin juga putra-putri budaya, duta wisata, pariwisata, pokoknya banyak ya. Termasuk ini yang ada di kampus ya, termasuk salah satu kampus yang ada yaitu di Madako, Kabupaten Toli-Toli. Nah, mungkin pertanyaan awal dulu ini ya. Kenapa sih kamu ingin mengikuti itu Duta Kampus Madako 2025? Mungkin dari Wahyu dulu nih. Ya. Kalau dari saya Kak, memang sudah sebagai passion saya di sini Kak. Oke. Di dunia pageant, dunia duta. Ya, jadi kayak saya memikir bahwa saya tidak melewatkan kesempatan ini begitu. Karena memang sebagai passion saya di sini. Oke. Kenapa ingin masuk di Universitas Madako? Ada alasan tertentu? Apakah biasanya nih orang tua jangan pergi jauh-jauh, di sini saja gitu? Nah, itu juga termasuk salah satu alasan. Oke. Orang tua tidak mau jauh-jauh. Oke, di Madako jurusan apa? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Prodi Ilmu Hukum. Prodi Hukum. Ini pemilihan duta kampusnya kapan diselenggarakan? Kemarin ya? Iya, pada tanggal 27 September. 7 September. Iya. Oke, kalau Kelly sendiri gimana? Saya mengikuti kegiatan ini tuh memang keinginan sendiri ya. Keinginan sendiri. Karena kegiatan ini juga kegiatan yang positif, bisa Oke. mengembangkan cara kita berkomunikasi ke orang, dari kita yang tidak tahu berbicara begitu. Oh. Jadi lebih pede gitu. Iya. Lebih pede ya, Iya, karena jadi untuk... memang ini keinginan diri sendiri. Oke, Keliana dengan Wahyu. Saya panggil Keliana dengan Wahyu saja ya, nggak apa-apa? Ya. Atau ada nama panggilan lain juga? Oke, kalau Kelly sendiri jurusan apa di Sama, saya dari Fakultas Hukum. Fakultas Hukum? Ya, program studi ilmu hukum. Oh, berarti ini apa? Maba? Bisa Iya, dikatakan. mahasiswa baru. Mahasiswa baru ya. Oke. Tadi Wahyu sendiri katanya dunia pageant, sukanya dunia pageant. Apakah sebelumnya pernah ikut juga kayak pemilihan kayak seperti ini? Oh iya, sudah pernah Kak. Sebelumnya saya ingin bercerita dulu. Oke. Histori saya sebelumnya. Pertama kali saya mengikuti duta itu pada tahun 2023 dan itu pageant pertama saya ikut Putra Putri SMA Negeri 1 Toli-Toli pada tahun 2023 dan pada saat itu saya mendapatkan jabatan sebagai runner up 1 Putra SMA Negeri 1 Toli-Toli tahun 2023. Selepas itu 1 bulan kemudian saya diundang atau diajak untuk mengikuti Duta Wisata Sulawesi Tengah tahun 2023. Dan alhamdulillah saya bisa membawa jabatan bahwa Duta Wisata Sulawesi Tengah favorit 2023. Oh, oke. Dan pada tahun 2024 itu sebenarnya saya mau ikut cuman lantaran mau fokus kuliah dulu. Oke. Jadi tidak sempat untuk ikut. Oh, Nah, pada tahun 2025 ini mungkin ini menjadi awal juga untuk kembali lagi ke dunia pageant begitu. Dunia pageant. Iya, mengikuti Duta Kampus Universitas Madako Toli-Toli dan alhamdulillah sekarang sebagai the winner. The winner. Iya, Asik. alhamdulillah. Oke, kalau Kelly sendiri sebelumnya pernah ikut ke atau ini pertama kali? Ini yang kedua kali. Oh, kedua kali. Jadi yang firstnya itu saya ikut di Putra Putri SMK 1. Oke. Di situ saya dapat juara 3, runner up 2 di tahun itu. Jadi tahun ini karena saya rasa mau mencoba lagi begitu, ada kesempatan. Jadi saya ikut. Oke, saya mau tanya ke kalian berdua. Dalam dunia pageant ini kan memang selalu diajarkan harus public speakingnya juga harus lebih bagus, percaya dirinya juga harus lebih pede lagi ya. Karena memang kita tampil di banyak orang melihat kita juga harus kayaknya apa ya,
personal branding juga ya. Oke. Kalau Kelly sendiri tantangan terberat dalam dunia pageant sendiri apa? Yang paling maksudnya apa ya kalau orang toli-toli bilang itu kayaknya di sini setengah mati begitu ya. Atau kalau bagian kayak public speaking atau memberikan sesuatu informasi itu salah satu tantangan yang paling terbesar. Mungkin tantangan terbesarnya apa atau paling apa ya dalam dunia pageant itu sendiri? Kelly sendiri. Kalau saya saya paling memikirkan omongan orang. Omongan Itu orang. Kenapa? tantangan terbesar karena bikin jatuh mental gitu. Kayak Indah cocok ikut ini. Gitu. Oh, lebih takut omongannya orang. Iya, Oke, tapi cara mengatasinya bagaimana sehingga tetap harus ikut juga ini? membuktikan diri sendiri tuh bisa. Oke, membuktikan diri itu Kalau bisa. kemarin kan itu ikut duta kampus itu sebenarnya teman-teman juga agak bagaimana begitu ikut, Oh, oke. cuman dari diri saya harus bisa dibuktikan. Harus bisa dibuktikan. Iya. Dan Kelly sendiri sudah buktikan Iya. ya bisa mendapatkan the winner Duta Duta Kampus Kampus. kategori putri. Ya. Oke, Wahyu sendiri, ini kan udah banyak ikut ini. Tapi salah satunya yang terberat dalam dunia pageant itu Sepertinya sama. sama. Iya, Oke. apa? Omongan orang lain itu. Omongan orang Iya. lain. Ya, itu kan juga bisa jatuh mental juga. Kita berpikir Iya, terus, betul. kok dia bisa bilang gitu ya? Kenapa kita itu ya? Tetapi itu kan juga kita harus pede terus begitu. Oke, pede terus. Nah, dan juga untuk teman-teman Pro 2 RRI Toli-Toli yang dengarkan kami di malam hari ini bisa bertanya juga untuk Kelly dan juga Wahyu. Dan mohon maaf ya, karena malam hari ini kita juga lagi ada gangguan jaringan, jadi kita tetap mengudara di Pro 2 RRI Toli. Bisa via telepon di 082262105757. Nah, ini kan Duta Kampus Madako Kabupaten Toli mungkin udah ada beberapa generasi ya. Dan tentunya di tahun 2025 ini. Nah, untuk bisa kamu jelaskan nih, Duta Kampus Madako itu tujuannya kayak gimana maksudnya? Atau hanya memperkenalkan seputar Universitas Madako Toli-Toli atau bagaimana? Oke, tolong dijelaskan. Wahyu dulu atau Kelly dulu ini? Mungkin Oke. secara singkatnya Kak, Duta Kampus itu merupakan mahasiswa yang menjadi wakil atau teladan kampus. Oke. Bertugas membawa nama baik universitas serta menginspirasi mahasiswa lain dengan bersikap baik, Bersikap dan baik. kepedulian. Kepedulian. Singkat dari saya Kak. Oke, Kelly sendiri bagaimana? Menurut saya duta kampus itu berarti kita tuh kayak yang terbaik dari semua mahasiswa. Oke. Jadi kalau ikut duta kampus tuh berarti kita juga harus menjaga sikap diri karena itu paling utama pasti kan dilihat orang-orang. Apalagi tantangan terbesar saya itu omongan orang gitu. Oke. Jadi kalau di luar sering-sering jaga sikap juga. Sama duta kampus juga itu sebagai wajah dan representatif mahasiswa yang berprestasi, beretika, serta berperan aktif dalam mempromosikan citra kampus, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Oke, tentunya kita juga harus bisa berbaur kepada masyarakat ya. Iya. Ya betul. Untuk sebagai duta kampus ini kan mahasiswa itu lebih banyak lagi harus banyak berpikir kritis ya ke depan, apalagi dalam memperkenalkan lingkungan kampus Madako Toli-Toli. Ini kemarin berapa finalis yang ikut ini? Banyak 16. ya? 16. Iya. Oh, setiap jurusan atau gimana? Dari prodinya atau satu prodi 2 orang 2 pasang? Tidak menentu sih Kak. Tidak menentu. Iya. Yang mau sih Kak, Oh, ya mau saja. Iya. Iya. Oke, ada karantina nggak kemarin? ada Ada. Berapa hari tuh karantinanya? 2 hari Kak. 2 hari aja. Iya. Oke, baru itu 3 hari dengan Kak, dengan grand final. grand final. Oke, nanti sebentar kita akan bahas lagi apa semua yang kalian dapati setelah di dalam karantina itu ya. Apakah ada materi-materi yang bisa kamu dapatkan dan bisa juga kamu bagikan kepada teman-teman Pro 2. Kita break dulu, kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Oke. Jalan berlenggak-lenggok memulai langkah
teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Baik, teman Pro 2, tentunya kita masih dijaga malam hari ini bersama dengan Kelly dan juga Wahyu di malam hari ini ya. Oke, masih membahas tentang Duta Kampus Madako Toli-Toli tahun 2025. Nah, saya mau nanya dulu, bukan progres sih. Kemarin kan sempat ikut karantina. Itu apa sih yang bisa kamu dapatkan dalam karantina? Mungkin ada materi-materi yang bisa kamu bagikan juga nih untuk teman-teman Pro 2. Oke, dari siapa dulu nih? Wahyu dulu ya. Oke. Salah satunya itu Kak, public speaking. Public speaking. Iya. Kenapa? Bagaimana kita untuk menjadi speaker yang baik dan benar di depan publik begitu. Dan juga ada personal branding. Oke. Ya, mempromosikan diri kita sendiri ke halayak luar gitu Kak. Ya, ke publik. Ke publik. Ya. Oke, public speaking. Apalagi nih untuk Kelly sendiri gimana? Sama sih juga materinya. Yang ketiga tuh ada materi PPKS. PPKS, apa itu PPKS? Pencegahan kekerasan seksual. Oke. Jadi itu diajarkan sama kita caranya mencegah kekerasan seksual yang akan terjadi di lingkungan. Kampus ya. Oke, itu karantinanya 1 hari full atau gimana? Ya, 1 hari full. 1 hari full. Dari jam 8 sampai jam 10 malam. 11 malam. Wow, 8 pagi sampai jam 10 malam. Iya. 1 hari itu berapa materi? 3. 3, 3, 4. 4. Lanjut latihan koreo, latihan dance. Oh, pageant ya. Iya. Apalagi? Dengan catwalk Kak. Catwalk, oh ya catwalk juga ya salah satunya ya. Jadi dalam 1 hari itu dua hari full berarti. Iya, 2 hari full. di push. Dari jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, dalam 1 hari full itu mungkin apa sih yang berkesan dalam 1 hari itu? Mungkin kebersamaannya Kak, karena sudah Kebersamaan. sama-sama capek semua. Jadi kayak sudah saling merangkul begitu. Oke, suara yang dongkol berarti. Aduh, sampai panas, sampai lapar lagi. Tapi tidak, sebagai seorang duta itu mungkin profesional Iya, ya. Kak, betul. Dan tentunya ya teman-teman Pro 2 itu kalau kamu bisa perhatikan juga ya kalau bisa lihat di kayak Miss Indonesia apapun itu dalam pemilihan ini mereka juga diajarkan dalam duduk, dalam berbicara, public speaking, mereka harus tersenyum Iya, betul, ya. Public speaking sih itu yang paling terutama ya. Apalagi kan juga kemarin juga sempat kita lihat ya pemilihan duta genre Kabupaten Toli yang belum lama ini ya diselenggarakan. Oke, public speaking juga ada materi-materi lainnya. Itu pematerinya dari mana semua? Apakah dari dosen? Ada dari luar lingkungan kampus, ada juga dari dalam Oke. dosen. Kalau dari luar kampus itu materi apa itu yang didapatkan? Public speaking ya? Kamu dosen nih? Oke. Oh, iya. Iya, KB dosen. Dosen. Oh, ada KB Iya, ya. dia materi personal branding. Personal branding. Nah, personal branding sendiri menurut Kelly dengan Wahyu itu kayak gimana? Menjaga apa ya? Seperti cara kita memperlihatkan diri kita di sosial media. Oke. Membrandingkan diri Iya. kita ke halayak banyak gitu Kak. Kan sekarang era digital kan Kak. Jadi orang itu melihat diri kita pasti dari sosmed dulu baru aslinya. Oke, dari sosmed dulu. Nah, berarti kalau personal branding kita ya teman-teman tuh bisa lihat juga dari medsos. Tapi kalau dari Wahyu sendiri saya bisa lihat di hebohnya apa, Daki, Kelly juga. Kalau misalnya teman-teman kalian, kalau misalnya ciri khasnya kalian itu apa? Maksudnya ciri khas dari Kelly apa? Kan personal branding. Udah tahu, oh Wahyu orangnya tuh kuat mendaki, naik gunung. Kalau Kelly sendiri apa gitu? Kalau Wahyu apa? Kalau sebutan dari teman-teman? Sebenarnya banyak sih Kak. Karena mungkin promosi saya di Instagram itu juga banyak begitu kayak Oke. pelari, WP pelari, Wahyu pelari, Wahyu pendaki, Wahyu banyak lah. Berarti itu ciri khas ya? Iya, Kak, Masa betul. ciri khas sekali kalau misalnya bisa dilihat. Kalau Kelly sendiri dari teman-teman nih, teman-teman dekatnya Kalau nih. teman-teman selalu tahu saya tuh dance sama line dance. Soalnya tiap lomba G-Craft atau lomba-lomba di Tol-Tol itu selalu saya daftar. Oh, ikut dance juga? Ya. Line dance. Wow, hebat-hebat ya. Oke, kalau hobinya kalian berdua apa ini? Hobi untuk saat ini? Saat ini Kak, Main Lari. musik sih saya. Main musik? Ya. Oh, jago musik. Kalau Wahyu? kalau dari saya lari.
Oh, mendaki. lebih ke olahraga ya? Iya, Lebih olahraga tantangan ya. seru. Kalau Kelly sendiri main musik apa ini? Kadang gitar, kadang juga piano. Keyboard. Oh, yang ngajarin siapa? Otodidak, Kak. Otodidak. Oke, baik teman-teman. Jadi sebagai duta kampus juga atau sebagai putra-putri terbaik itu harus mempunyai skill juga, mempunyai hobi ya, bukan cuma dalam public speaking tapi mereka harus menerapkannya ke lingkungan masyarakat. Nah, untuk duta kampus sendiri, kalau misalnya kamu ingin memperkenalkan kampus Madako ke kalangan masyarakat atau mengajak buat para pemuda-pemudi yang baru lulus SMA atau SMK itu kamu ajak untuk bisa masuk ke Universitas Madako. Mungkin ada sebuah orasi atau ingin mengajak kepada teman-teman. Mungkin saya sebagai dewan juri nih bertanya. Kalau dari Kelly sendiri dulu, bagaimana bisa mengajak atau memberitahukan kepada masyarakat, ayo kita harus masuk ke kampus Madako. Apa Madako itu kayak gimana gitu? Yang pertama itu kita memanfaatkan media sosial. Oke, media sosial. Dengan cara buat konten kreatif, membagikan video atau postingan terbaik. Itu kan juga Oke. bisa membuat orang tahu bahwa kampus ini tuh begini loh, begini. Oke. Kalau untuk secara langsung tuh mungkin bisa sosialisasi. Sosialisasi. Oke, setelah itu sosialisasi. Wahyu sendiri? Sama sih Kak. Terus juga kita kan punya program kerja begitu Kak. Untuk bagaimana supaya membuat lomba lah kayak futsal antar sekolah begitu. Jadi kayak wah ternyata duta kampus ini begini dan Universitas Madako juga ternyata bagus begitu Kak. Ya, jadi mereka juga tahu gitu. Oke, berarti dengan membuat sebuah Program kerja. Iya. Oh ya, saya tanya dulu progresnya kalian berdua ke depan sebagai duta kampus. Apa ini yang kalian akan buat untuk kampus Madako itu sendiri? Apakah ada sebuah mungkin kalau duta kampus kan mungkin harus ada progres ke depan, misalnya ada membuat ajang atau festival-festival itu. Bagaimana untuk kalian berdua ke depannya? Ya mungkin itu sih Kak, membuat program kerja begitu. Salah satunya contohnya? Futsal gitu Kak. Oke, antar futsal. sekolah begitu. Oh, futsal antar sekolah. Iya. Oke. Mainnya juga di kampus begitu. Sekalian memperkenalkan Iya, toh. supaya Betul. wah Kalau Kelly sendiri mungkin ada pemikiran kalau dalam misalnya mungkin bikin line dance juga bisa ya. Iya bisa. Apalagi kan Atau itu hobi. Oke, bisa. Hobi itu bisa. betul. Ya apalagi kan sekarang ada FOMO-FOMO-nya toh, line dance. Oke. Apalagi juga ada lari kan Kak. Bikin fun run lah begitu. Oke, jadi memang harus dikoordinasikan dulu ya Iya, dengan para dosen atau pembina. Jadi Pembina. mungkin sebentar sekarang ini Wahyu dengan Kelly ini masih menyusun progres ya ke depan Iya, yang betul. lebih baik juga. Baik deh teman-teman, siapa tahu untuk kamu yang mau tanya-tanya bersama dengan Kelly dan Wahyu di via telepon 0822 6210 5757 dan tentunya bisa juga di via WhatsApp ya. Karena memang saat ini mohon maaf ya teman-teman Pro 2 karena ada kendala jaringan jadi terputus jaringan di studio dan kita hanya bisa via telepon aja untuk dengarkan di radio. Oke, sebentar kita akan balik lagi ya teman-teman Pro 2 dan masih mendengarkan seputar Duta Kampus Madako Kabupaten Toli tahun 2025. Tetap stay dulu di Pro 2 RRI Toli, teman terbaik kamu. Tak ku sesali cintaku untukmu, meskipun dirimu tak nyata untukku. Sejak pertama kau mengisi hari-hariku, aku telah meragu mengapa harus dirimu. Aku takkan bertahan bila tak teryakinkan sesungguhnya cintaku memang hanya untukmu. Sungguh ku tak menahan bila jalan
cintaku memang hanya untukmu. Sungguh ku tak menahan bila jam suratan menuliskan dirimu. Memang bukan untukku selamanya. Sesungguhnya cintaku memang hanya untukmu. Sungguh ku tak menahan bila jalan suratan menuliskan dirimu. Menuliskan dirimu memang bukan untukku selamanya. Giliran jaga malam, jangan galau malam-malam. Nongkrongin kita di Pro 2 RRI Toli Toli, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Baik, teman Pro 2 masih juga di Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih dengan Kedi dan juga Wahyu di malam hari ini ya. Masih tetap semangat. Tapi kalau semakin lama udah semakin ngantuk ya teman Pro. Tapi nggak apa-apa, kita akan mendengarkan cerita inspiratif dari mereka berdua. Nah, mungkin saya akan berikan sebuah studi kasus buat Wahyu dan juga Kelly. Ini kan sebagai duta kampus, mungkin sebagai public figure untuk kamu yang paling terdepan ya, agar bisa dilihat kampus Mada itu kayak gimana. Nah, kalau misalnya ada orang luar ataupun adalah masyarakat yang mengatakan kalau Madaka itu kurang baik atau bagaimana begitu, mungkin yang hal-hal buruk yang disampaikan atau perihal yang negatif. Nah, bagaimana tanggapannya kalian untuk hal tersebut atau memberikan sikap mengenai masalah tersebut? Oke, siapa dulu nih? Kayaknya Wahyu dulu nih memberikan tanggapannya. Oke. Oh iya Kak, kalau orang luar mengatakan hal jelek tentang kampus kita, sebaiknya kita tidak terpancing emosi gitu Kak. Oke. Ya, itu hal yang pertama, dan bersikap bijak dan objektif lah. Oke. Bersikap tenang. Kadang kritik muncul karena kesalahpahaman gitu, atau pengalaman pribadi seseorang. Jadi dengarkan dulu dengan kepala dingin, terus kita buktikan begitu Kak, bahwa apa yang dia bilang itu tidak sebetulnya terjadi begitu. Oke, tentunya jangan juga terbawa emosi ya. Ya betul Kak. Sebagai mahasiswa juga harus sigap ya, Bijak untuk gitu, ya. bijak dalam menanggapi masalah tersebut. Kalau Kelly sendiri sebagai ladies atau perempuan dalam menanggapi hal tersebut. Apa ya? Mungkin kalau orang lain mengatakan kampus dari model kampusnya kok gini begitu. Mungkin introspeksi begitu ya. Oke, mungkin introspeksi. Pembangunannya yang jadi caranya ya kita buktikan lah. Oke, dibuktikan dulu ya. Pembangunannya dikasih bagus. Oke. Biar dia bicarakan. Tapi palingan yang lebih bagusnya dulu adalah kita ajak dulu Ya. dari masyarakat itu sendiri atau orang luar tersebut ya, baru kita mungkin duduk musyawarah dulu, bicara dengan dosen juga dilibatkan ya, kamu juga sebagai apa ya, moderator di tengah-tengah mereka, menyampaikan dengan
sigap dan bijak juga. Itu juga sangat luar biasa loh teman-teman berdua. Nanti kayaknya Wahyu dan juga Kelly harus selalu siap ya, karena masa jabatan baru 1 tahun. 1 Iya. tahun. 1 tahun baru itu ada lagi pemilihan. Nanti setelah ada mahasiswa baru ya, Iya, baru bisa lagi pemilihan. Oke, dan tentunya teman-teman ini udah di pukul 21:51 menit ya. Tidak terasa udah di ujung waktu ya. Mungkin sebelum konsistemen, saya mungkin ada pertanyaan dulu buat Wahyu dan juga Kelly. Buatkan sebuah kalimat untuk kampus Madako Toli-Toli 2025. Kelly dulu nih. Ayo dulu. Oh Soalnya ya. Putra itu lebih di depan. Oke. Wahyu, apa sebuah kalimat atau yang mau diharapkan? Ya, kata-kata buat Madako. Madako tetap maju. Madako jaya jaya jaya. Oke, itu kayaknya Yelial ya. Oke, Kelly sendiri apa? Saya bangga sih kuliah di situ Terus? karena dengan menjadi duta ini membuat saya sadar bahwa nama baik kampus bukan hal kecil tapi sebuah kehormatan juga yang harus dijaga dengan tanggung jawab. Oke, jadi istilahnya itu sebagai rumahnya kalian karena Iya. di situ tempat kalian dididik, yang menerima materi, apalagi kan apa tadi prodinya hukum ya? Hukum. Apalagi hukum itu wow harus banyak lagi memahami ya. Kayaknya hukum lebih ke undang-undang juga sih ya. Benar. Oke, Fakultas Hukum yang dua-dua dapat ya. Ya. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Oke, ini udah di pukul 21:52. Closing statement mungkin dari kalian berdua apa yang mau disampaikan? Oke, Wahyu lagi ya. Ya, Wahyu lagi. Putra. Oke, Wahyu, Putra dulu ya. Laki-laki harus di depan dulu ya. Apa ya, Kak? Oke, mungkin ada mau disampaikan buat teman-teman Pro 2 mengenai Duta Kampus Madako atau mengenai kampus itu sendiri atau mengajak gitu. Atau memberikan apa ya? Memberikan pemahaman bahwa Duta Kampus itu bukan semena-mena hanya mendapatkan selempang tapi harus bisa aktif juga di dalam lingkungan kampus. Oke. Ya betul, Kak. Oke. Ya, Duta Kampus itu bukan hanya sekedar selempang atau tampang muka lah kayak. Ya. Kita juga sebagai Duta Kampus harus bertanggung jawab tentang tugas kita selama 1 tahun gitu, Kak. Oke. Jadi kita harus insya Allah mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Oke, mengemban tugas sebaik-baiknya. Betul, itu, Kak. Oke, asik. Kalau Kelly sendiri gimana? Untuk closing statement-nya yang mau disampaikan atau mungkin ada harapan nih buat Duta Kampus. Siapa tahu teman-teman kalian juga lagi mendengarkan di malam hari ini ya. Oke. Kalau saya mau menjadi sosok yang bisa menginspirasi remaja untuk berani bermimpi Oke. dan percaya pada kemampuan mereka sendiri. Oke, lebih banyak untuk memotivasi ya. Ya. Betul. Jadi Wahyu dan Kelly akan menjadi apa ya? Istilahnya mungkin garda terdepan karena mungkin nanti setiap ada kegiatan pasti kamu akan selalu hadir. Benar. Ya, Duta Kampus. Tahu rektor atau ketua dari kampus itu sendiri meminta kalian ya harus siap ini. Misalnya kalau misalnya menjadi Duta Kampus itu mungkin ada pertemuan dengan dosen-dosen yang lain, kampus yang lain itu biasanya Kelly dan Wahyu itu disuruh untuk bisa menjelaskan hasil pemaparan. Itu biasanya terjadi tuh kalau misalnya duta-duta kampus yang biasanya yang ada gitu ya. Oke, Kelly dan juga Wahyu terima kasih ya telah datang di studio Pro 2 RTT walaupun dengan jalan yang tidak enak disebutkan ya. Karena teman-teman Pro 2 memang sementara ada ya perbaikan di TPA di bawah. Oke, sebelum saya tutup mau sampaikan jangan lupa follow apa akun media sosialnya kalian itu. Oke. Oke, baik. Terutama jangan lupa follow akun Duta Kampus Umada Official. Oke. Dan Instagram kami saya Wahyu Putra MTH. MTH. Kelly? Kalau saya Kelina Gracia. Oke, cuma Instagram ya
TikTok apa? Tidak ada. Aduh, kayaknya kata-kata aduh ini. Soalnya lebih aktif di Instagram. Oke, kayaknya untuk TikTok pakai stalking ya. Oke, terima kasih Kelly Wahyu ya. Lain waktu kita akan berjumpa kembali lagi. Siapa tahu bisa kita kolaborasi dengan para kayak duta-duta yang ada di Kabupaten Toli-Toli, kita membangun daerah. Ini sangat luar biasa karena di zaman-zaman saya dulu itu belum ada yang kayak gini ya. Mungkin saya juga lalu ikut kayak gini, Pejen Duta Wisata juga tahun 2018. Setelah itu udah banyak kita yang ikut-ikut ya. Oke, Kelly terima kasih dan tentunya sukses ke depan ya. Bisa membawa nama kampus Madako Toli-Toli. Siapa tahu juga bisa ikut ajang Duta Kampus Nasional ya. Siapa tahu kan biasa itu ada itu ajang-ajang kayak begini. Oke, teman Pro itu dia untuk kita di malam hari ini dan tentunya bisa menginspirasi untuk kalian semua yang lagi dengarkan kami. Dan see you next time, kita akan berjumpa kembali di acara Cermin Cerita Muda Inspiratif berikutnya. Masihkah kau mengingat di saat